Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iren Rosalina Amalia dengan NPM A1C020042 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi aritmatika sosial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk mengetahui aritmatika sosial, sebelum itu, mari kita simak video berikut. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Media Matematika. Kita akan belajar mengenai diskon suatu pembelian. Di pusat perbelanjaan, kadang kita menjumpai kedua jenis stiker ini. Artinya, sedang diadakan diskon atau pemotongan harga untuk pembelian produk tertentu. Stiker ini diartikan bahwa pemotongan harga sebesar 50% dari harga asli. Misalnya, untuk harga asli Rp120.000. Potongannya sebesar 50% dari Rp120.000, yaitu Rp60.000. Sehingga yang harus dibayarkan, harga asli dikurangi potongan harganya. Jadinya Rp60.000. Berbeda dengan stiker yang seperti ini, dikenakan 2 kali pemotongan harga secara berturut-turut. Misalnya, untuk harga asli Rp120.000. Mula-mula diskon sebesar 30% dari harga asli. Potongannya sebesar 30% dari Rp120.000. Sehingga harganya menjadi Rp84.000. Dilanjutkan diskon lagi sebesar 20% dari harga itu. Potongannya kali ini sebesar 20% dari Rp84.000. Sehingga yang harus kita bayarkan menjadi Rp67.200. Nah, dari keduanya, jenis diskon mana yang lebih menguntungkan bagi pembeli? Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan penjelasan video tentang aritmatika sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi pertama dari aritmatika sosial. Untuk materi pertama ini adalah tentang persentase keuntungan dan kerugian. Mari simak penjelasan berikut ini. Untuk persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU itu adalah persentase keuntungan, HB adalah harga beli atau modal, HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu PU sama dengan harga jual dikurang harga beli per harga beli dikali 100%. Nah, untuk contohnya, Pak Dedi membeli satu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Untuk penyelesaiannya, sebelum menentukan persentase keuntungan, kita tentukan dulu keuntungannya atau U yang diperoleh Pak Dedi lebih dahulu, yaitu U sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya tadi kita ketahui bahwa 4.200.000 dan harga belinya adalah 4 juta. Maka harga jual dikurang harga beli sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta. Sama dengan 200.000. Nah, untuk mengetahui persentase keuntungannya, kita masukkan rumus yang tadi. Persentase keuntungan sama dengan untung dibagi harga beli dikali 100%. Keuntungannya tadi kita peroleh 200.000, dibagi harga belinya 4 juta, dikalikan 100%. Jadi, persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Kemudian ada persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, persentase kerugian itu adalah PR. HP itu sama dengan harga beli atau modal.
HJ adalah harga jual atau total pemasukan. Nah, rumus dari persentase kerugian ini sama dengan PR sama dengan HB dikurang HJ per HB dikali 100%. Karena yang dihitung adalah persentasenya, maka orang dengan keuntungan lebih besar belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar. Nah, untuk contoh persentase kerugian yaitu Pak Rudi membeli sepetak tanah yang dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung Pak Rudi. Untuk penyelesaiannya, sebelum menentukan persentase kerugian, kita tentukan dulu kerugian yang diperoleh Pak Rudi. Yaitu R sama dengan harga beli dikurang harga jual. Harga belinya tadi adalah 40 juta rupiah. Dan harga jualnya adalah 38 juta rupiah. Sehingga harga beli dikurang harga jual sama dengan 40 juta rupiah dikurang 38 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Maka persentase kerugiannya sama dengan rugi dibagi harga beli dikali 100%. Kerugiannya tadi adalah 2 juta rupiah, dibagi harga belinya 40 juta rupiah, dikali 100%, sama dengan 5%. Jadi, persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Nah, setelah menyimak materi tadi, untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita kerjakan latihan tentang materi 1. Di sini sudah ada latihan 1. Bu Aminah mempunyai sebuah toko buku. Ia membeli 25 lusin buku tulis, 15 lusin pulpen, dan 10 rim kertas ukuran HVS dengan harga sebagai berikut. Untuk barang pertama, buku tulis untuk satu lusinnya dihargai dengan Rp20.000. Kemudian pulpen satu lusinnya dengan harga Rp18.000. Kemudian harga satu rim kertas itu adalah Rp25.000. Lalu, ia menjual barang-barang tersebut di tokonya dengan harga sebagai berikut. Untuk buku tulis, satu buah buku tulis dihargai dengan Rp3.500. Untuk satu buah pulpen dihargai dengan Rp2.500. Kemudian, untuk 10 lembar kertas dihargai dengan Rp1.000. Nah, untuk soal pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan 1, saat berbelanja, Bu Aminah membayar dengan 11 lembar uang 100 ribuan dan mendapat uang kembalian sebesar Rp80.000. Yang kedua, harga penjualan untuk selusin buku adalah Rp22.000. Yang ketiga, keuntungan untuk selusin pulpen adalah Rp12.000. Dan yang keempat, keuntungan untuk satu rim kertas adalah Rp35.000. Pernyataan berikut yang benar adalah, kita coba untuk pilihan pertama. Untuk pilihan pertama ternyata salah. Kemudian untuk pilihan kedua kita coba yang D. Ternyata masih salah. Kemudian yang C ternyata salah juga. Kemudian kita coba untuk pilihan yang B. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pilihan yang benar adalah pilihan yang B, yaitu pernyataan 1 dan 3. Untuk membuktikan jawabannya, mari kita simak pembahasan berikutnya. Nah, untuk pembahasannya, untuk pernyataan pertama, buku tulis sama dengan 25 dikali 20.000 sama dengan 500.000. Pulpen 15 dikali 18.000 sama dengan 270.000. Kertas sama dengan 10 dikali 25.000 sama dengan 250.000. Sehingga totalnya adalah 500.000 ditambah 270.000 ditambah 250.000 sama dengan 1.020.000. Di pernyataan pertama tadi, Ibu Aminah memberikan 11 lembar uang 100 ribuan, yang berarti bernilai Rp1.100.000, dikurangi dengan harga totalnya Rp1.020.000, sehingga kembaliannya adalah Rp80.000. Untuk pernyataan kedua tentang buku tulis, satu buah buku tulis dihargai dengan Rp3.500. Satu lusin itu ada 12 buah. Kemudian, satu lusin buku berarti 12 dikali 3.500, sama dengan Rp42.000. Selanjutnya, untuk pulpen, satu buah pulpen dihargai dengan 2.500. Satu lusin sama dengan 12 dikali 2.500 sama dengan Rp30.000. Nah, modalnya tadi adalah 18.000, sehingga keuntungannya harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya tadi adalah Rp30.000, dikurangi harga belinya atau modalnya adalah Rp18.000.
sehingga diperolehlah keuntungannya Rp12.000. Nah, untuk kertas, satu rim kertas itu senilai dengan 500 lembar. Sehingga harga jualnya sama dengan 500 dibagi 10 lembar dikali 1000. Sama dengan 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Sehingga keuntungannya adalah harga jual dikurangi dengan harga beli. Harga jualnya 50.000 dikurangi harga belinya 25.000. Sehingga keuntungannya adalah 25.000. Nah, dapat dilihat di sini yang berwarna hitam itu berarti pernyataan yang benar. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Untuk soal yang kedua, jika pada akhir bulan Bu Aminah mampu menjual seluruh barang-barang tersebut, pernyataan berikut yang benar kecuali kita klik di jawaban yang A, ternyata salah. Kemudian jawaban yang B, masih salah. Kita coba di jawaban yang D, salah. Kemudian kita coba di jawaban yang C. Nah, ternyata benar. Keuntungan total adalah Rp980.000. Untuk membuktikannya, mari simak pembahasan berikut ini. Untuk buku tulis, modalnya adalah Rp50.000, sehingga harga jualnya sama dengan Rp42.000 dikali 25 lusin sama dengan Rp1.050.000. Untuk keuntungannya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Sama dengan Rp1.050.000 dikurangi harga belinya Rp500.000. Sehingga keuntungannya adalah Rp550.000. Nah, untuk pulpen modalnya sama dengan Rp270.000. Harga jualnya sama dengan Rp30.000 dikali 15 lusin sama dengan Rp450.000. Keuntungannya sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan Rp450.000 dikurangi Rp270.000 sama dengan Rp180.000. Untuk kertas, modalnya sama dengan Rp250.000. Harga jualnya sama dengan Rp50.000 dikali 10 sama dengan Rp500.000. Keuntungan yang diperoleh sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan Rp500.000 dikurangi Rp250.000 sama dengan Rp250.000. Sehingga keuntungan pulpen itu lebih kecil daripada keuntungan kertas. Nah, untuk keuntungan total, keuntungan buku tulis tadi kita tambahkan dengan keuntungan pulpen dan keuntungan kertas. Sehingga diperoleh Rp550.000 ditambah Rp180 ditambah Rp250.000. Sehingga keuntungan totalnya adalah Rp980.000. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Nah, untuk soal nomor 3, setiap bulan Bu Aminah selalu memberi sedekah, yaitu 15% dari keuntungan yang diperolehnya. Akhir bulan ini, keuntungan yang diperoleh Bu Aminah setelah dikurangi sedekah adalah, kita coba untuk yang pertama, Rp833.000. Kemudian yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Sehingga pernyataan yang benar adalah Rp833.000. Untuk membuktikannya, kita simak pembahasan berikut. Sedekah sama dengan 15% dari keuntungan. Sama dengan 15% dikali keuntungannya tadi Rp980.000. Sehingga diperoleh Rp147.000. Nah, total keuntungan yang diperoleh setelah sedekah yaitu Rp980.000 dikurangi Rp147 sama dengan Rp833.000. Nah, untuk soal yang keempat, Tono menjual jaket kulit yang baru dibelinya dengan harga Rp880.000. Sehingga ia menderita kerugian sebesar 20%. Harga pembelian jaket kulit tersebut adalah, untuk jelasnya, mari simak pembahasannya. Kerugian sama dengan PR dikali HB. Presentasi kerugiannya tadi 20% dikali harga belinya, sehingga diperolehlah 0,2 HB. Rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual. 0,2 HB sama dengan harga beli dikurangi harga jual. Harga jual sama dengan harga beli dikurangi 0,2 harga beli. HJ sama dengan 0,8 HB. 880.000 sama dengan 0,8 HB. Sehingga HB sama dengan Rp880.000 dibagi 0,8. Sehingga diperolehlah
Harga pembelian jaket tersebut adalah Rp1.100.000. Untuk soal nomor 5, Pak Darmo berjualan bubur ayam setiap hari Senin sampai Jumat dengan modal Rp400.000 per hari. Satu porsi bubur ayam dijual dengan harga Rp10.000 dan air mineral Rp4.000 per botol. Pada hari Senin sampai dengan hari Kamis, 10% keuntungan Pak Darmo disumbangkan untuk panti asuhan Maju Bersama. Sedangkan pada hari Jumat, seluruh keuntungan disumbangkan dengan panti asuhan tersebut. Pada suatu hari Kamis, ia menjual bubur ayam 80% dan 30 botol air mineral. Maka besar sumbangan ke panti asuhan tersebut sebesar, untuk pembahasannya, diketahui Pak Darmo berjualan bubur dari Senin sampai Jumat dengan modal Rp400.000 per hari. Harga bubur ayam adalah Rp10.000 per porsi. Harga air mineral adalah Rp4.000 per porsi. Pak Darmo menyumbangkan ke panti asuhan dari Senin sampai Kamis adalah 10% dari keuntungan. Pak Darmo menyumbang panti asuhan pada hari Jumat adalah 100% dari keuntungan. Kemudian diketahui pada suatu hari, Pak Darmo menjual bubur 80 porsi dan air mineral 30 botol. Penyelesaiannya, pertama-tama hitung dulu keuntungan Pak Darmo. Total penjualan bubur sama dengan 80 dikali Rp10.000, sehingga diperoleh Rp800.000. Total penjualan air mineral sama dengan 30 dikali 4.000 sama dengan Rp120.000. Maka total pendapatan Pak Darmo adalah 800.000 ditambah 120.000 sama dengan 920.000. Sehingga keuntungan penjualan Pak Darmo adalah, ingat rumus keuntungan sama dengan penjualan dikurangi modal. Keuntungannya adalah 920.000 dikurangi modalnya 400.000 sama dengan 520.000. Karena pada soal tidak diketahui Pak Darmo saat itu berjualan hari apa, maka akan ada dua kemungkinan. Senin sampai Kamis 10% dari keuntungan sama dengan 10.000 dikali Rp520.000 sama dengan 52.000. Hari Jumat sebesar 100.000 dari keuntungan sama dengan 100 dikali 520.000 sama dengan Rp520.000. Untuk soal yang keenam, Pak Iman membeli 100 buah pepaya dengan harga seluruhnya adalah Rp600.000. 40 buah pepaya itu dijual dengan harga Rp7.000. Setiap buahnya. 52 dijual dengan harga Rp6.500. Kenapa? Ulang lagi lah. Untuk soal yang keenam, Pak Iman membeli 100 buah pepaya dengan harga seluruhnya Rp600.000. 40 pepaya itu dijual dengan harga Rp7.000 setiap buahnya. 52 dijual dengan harga Rp6.500 dan sisanya busuk. Pak Iman memperoleh untuk pemasukan totalnya yaitu 40 dikali 7.000 ditambah 52 dikali 6.500 sama dengan 280.000 ditambah 338.000 sama dengan 618.000. Sehingga kesimpulannya adalah Pak Iman memperoleh keuntungan sebesar 18.000, yaitu dari 618.000 dikurangi modalnya 600.000. Nah, untuk kuis yang pertama, Bu Dewi mempunyai sebuah toko pakaian. Ia membeli 20 lusin kemeja dan 15 lusin dengan harga sebagai berikut. Kemeja untuk satu buahnya dengan harga 50.000, celana, satu buah celana dengan harga 80.000. Lalu, ia menjual barang-barang tersebut di tokonya dengan harga sebagai berikut. Satu buah kemeja dihargai dengan harga Rp75.000. Untuk satu buah celana dihargai dengan harga Rp100.000. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, saat berbelanja, Bu Dewi membayar dengan uang senilai Rp26.400.000 dan mendapat uang kembalian sebesar Rp80.000. Pernyataan kedua, harga penjualan untuk selusin kemeja adalah Rp900.000. Ketiga, keuntungan untuk selusin celana adalah Rp1.000.000. Dan yang keempat, keuntungan untuk satu lusin kemeja adalah Rp300.000. Pernyataan yang benar adalah, kita coba diklik yang A untuk pernyataan 1 dan 2. Ternyata jawabannya salah. Yang kedua, ternyata masih salah. Untuk pernyataan 2 dan 4,
benar dan pernyataan 3 dan 4 ternyata salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Untuk membuktikannya, mari simak pembahasan berikut. Untuk pembahasan, kemeja sama dengan 20 dikali 12 dikali 50.000 sama dengan 12 juta. Celana sama dengan 15 dikali 12 dikali 80 sama dengan 14 juta 400.000. Totalnya adalah 12 juta ditambah 14 juta 400.000 sama dengan 26 juta 400.000. Sehingga kembaliannya adalah 26 juta 400.000 dikurangi 26 juta 400.000 sama dengan 0 rupiah. Terus untuk kemeja, satu buah sama dengan 75.000. Satu lusin sama dengan 12 buah. Satu lusin kemeja sama dengan 12 dikali 75.000 sama dengan 900.000. Untuk celana, satu buah celana sama dengan 100.000. Satu lusin sama dengan 12 buah. Satu lusin celana sama dengan 12 dikali 100.000 sama dengan 1.200.000. Modal satu lusin celana sama dengan 12 dikali 80.000 sama dengan 960.000 rupiah. Keuntungannya sama dengan harga jual dikurangi harga beli sama dengan 1.200.000 dikurangi 960.000 sama dengan 240.000 rupiah. Kemudian untuk kemeja, modal satu lusinnya sama dengan 12 dikali 50.000 sama dengan 600.000. Harga jual satu lusin sama dengan 900.000, sehingga keuntungannya harga jual dikurangi harga beli. 900.000 dikurangi 600.000 sama dengan 300.000, sehingga pernyataan yang benar adalah pernyataan 2 dan 4. Untuk soal yang kedua, jika pada akhir bulan Bu Dewi mampu menjual seluruh barang-barang tersebut, pernyataan berikut yang benar kecuali untuk pernyataan pertama, keuntungan kemeja adalah 6 juta rupiah. Kita klik di jawaban pertama, ternyata salah. Di jawaban kedua, ternyata salah. Jawaban ketiga salah. Dan jawaban yang D benar. Sehingga diperoleh jawaban yang benar adalah keuntungan celana adalah Rp3.500.000. Untuk lebih jelasnya, mari simak pembahasan berikut ini. Untuk pembahasannya, kemeja untuk modalnya sama dengan 12 juta rupiah. Harga jual sama dengan 900 dikali 20 sama dengan 18 juta rupiah. Untuk keuntungannya, harga jual dikurangi harga beli sama dengan 18 juta dikurangi 12 juta sama dengan 6 juta. Celana, modalnya adalah 14 juta 400.000. Harga jual sama dengan 1.200.000 dikali 15 sama dengan 18 juta. Keuntungannya, harga jual dikurangi harga beli sama dengan 18 juta dikurangi 14 juta 400.000 sama dengan 3 juta 600.000. Sehingga keuntungan celana itu lebih kecil daripada keuntungan kemeja. Kemudian keuntungan total sama dengan U kemeja ditambah keuntungan celana sama dengan 600.000 ditambah 3.600.000 sama dengan 9.600.000. Untuk soal yang ketiga, setiap bulan Bu Dewi selalu memberikan sedekah yaitu 15% dari keuntungan yang diperolehnya. Akhir bulan ini, keuntungan yang diperoleh oleh Bu Dewi setelah dikurangi sedekah adalah, kita coba untuk jawaban pertama. Untuk jawaban yang B, salah. Jawaban yang C, salah. Dan jawaban yang D juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban yang A, Rp8.160.000. Untuk pembahasannya, sedekah sama dengan 15% dari keuntungan, sama dengan 15% dikali 9.600.000, sama dengan 1.440.000. Total keuntungan yang diperoleh setelah sedekah adalah 9.600.000 dikurangi 1.440.000 sama dengan 8.160.000 rupiah. Nah, itulah tadi penjelasan untuk materi yang pertama. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Nah, di materi yang kedua ini adalah tentang menentukan bunga tunggal. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Yang pertama ada diskon atau potongan. Diskon adalah potongan atau pengurangan nilai terhadap nilai atau harga awal.
Saat kita pergi ke toko, minimarket, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon 10%, diskon 20%, diskon 50%. Secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Misal saat suatu barang bertuliskan harga Rp200.000 dengan diskon 15%. Ini berarti barang tersebut mendapatkan potongan sebesar 15% dikali 200.000 sama dengan 30.000. Sehingga harga barang tersebut setelah dipotong adalah 200.000 dikurangi 30.000 sama dengan Rp170.000. Yang kedua adalah pajak. Pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Dalam transaksi jual beli terhadap jenis pajak yang harus dibayar oleh pembeli, yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak pertambahan nilai PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besar PPN adalah 10% dari harga jual. Nah, untuk contohnya, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok yaitu 10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Untuk penyelesaiannya, omset sehari sama dengan 1.000 dikali 10.000 dikali 100% dikurang 10% sama dengan 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta rupiah. Omset sebulan sama dengan 9 juta dikali 30 hari sama dengan 270 juta rupiah. Pajak UMKM sama dengan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. 270.000 dikali 1% sama dengan 2.700.000 rupiah. Jadi, kok 270.000 sih, 270 juta. Untuk contohnya, Pak Agus berhasil menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok yaitu Rp10.000. Untuk menarik pelanggan, Pak Agus memberikan diskon 10.000 setiap mangkoknya. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Jawabannya, omset sehari sama dengan 1.000 dikali 10.000 dikali 100% dikurangi 10% sama dengan 1.000 dikali 9.000 sama dengan 9 juta. Omset sebulan sama dengan 9 juta dikali 30 hari sama dengan 270 juta. Jadi pajak UMKM sama dengan omset sebulan dikali tarif pajak UMKM. 270 juta dikali 1% sama dengan 2.700.000. Jadi pajak Pak Agus harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar Rp2.700.000 sebulan ke kas negara melalui kantor ke bank terdekat. Itulah tadi penjelasan untuk materi kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak latihan yang kedua berikut ini. Nah, untuk latihan yang kedua, Paris hendak membeli sebuah celana dan kemeja di toko online. Berikut adalah daftar kemeja dan celana dengan merek yang sama, tetapi dengan diskon berbeda dari keempat toko online, serta semua tidak dikenakan biaya ongkos kirim. Nah, dapat dilihat di sini untuk kemeja, ada harganya 120.000. Untuk toko pertama diskonnya 35%, toko kedua 25%, toko ketiga 20%, dan toko keempat 40%. Untuk harga celana yaitu Rp180.000. Untuk toko pertama 25%, toko kedua 35%, toko ketiga 40%, dan toko keempat 20%. Untuk soal pertama, pernyataan berikut yang benar kecuali. Kita coba untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama ternyata salah. Pernyataan kedua ternyata salah juga. Pernyataan ketiga juga ternyata salah. Dan pernyataan keempat ternyata benar. Jadi, jawabannya adalah selisih diskon kemeja di toko Depia dan Bukalapak adalah Rp19.000.
Untuk pembahasannya, diskon sama dengan 120.000 dikali 25% sama dengan 30.000. Harga kemeja sama dengan 120.000 dikurangi 30.000 sama dengan 90.000. Sehingga harga basic kemeja diskon di Shopee adalah Rp90.000. Kemudian, celana sama dengan 180.000. Buka lupak sama dengan 180.000 dikali 40% sama dengan 72.000. Harga celana 180.000 dikurangi 72.000 sama dengan 108.000. Di toko berikutnya 180.000 dikali 25% sama dengan 45.000. Harga celana 180.000 dikurangi 45.000 sama dengan 135.000. Jadi selisih toko Devia dari dikurangi Bukalapak sama dengan 135.000 dikurangi 108.000 sama dengan Rp27.000. Untuk diskon celana di Shopee sama dengan 180.000 dikali 35% sama dengan 63.000. Harga bersih celana 180.000 dikurangi 63.000 sama dengan 117.000. Kemeja sama dengan 120.000. Bukalapak sama dengan 120.000 dikali 20% sama dengan 24.000. Jadi harga celananya sama dengan 96.000. Untuk toko Devia 120.000 dikali 35% sama dengan 42.000 sehingga harga celananya adalah 78.000. Kemudian selisih Bukalapak dikurangi toko Devia sama dengan Rp18.000. Untuk soal yang kedua, toko yang harus dipilih Faris untuk berbelanja kemeja dan celana agar mendapat harga yang paling murah adalah, kita coba di jawaban yang pertama, ternyata salah, kedua salah, yang C benar, dan yang D salah. Sehingga jawaban yang benar adalah toko Bukalapak. Untuk pembahasannya, untuk toko Devia, harga kemejanya 42.000. Nah, harga bersih kemejanya 120 dikurangi 42.000 sama dengan 78.000. Untuk harga celananya 180 dikali 25% sama dengan 45.000. Sehingga harga bersih celana sama dengan 135.000. Sehingga harga totalnya 213.000. Untuk di toko kedua, harga kemejanya 30.000. Harga bersih kemejanya 90.000. Kemudian untuk celananya didiskon 63.000. Kemudian harga bersih setelah didiskon adalah 117.000. Sehingga harga totalnya adalah 207.000. Untuk toko yang berikutnya, harga kemeja 24.000. Harga bersih kemeja 96.000. Harga celana 72.000 sehingga harga bersih celana adalah 108.000. Jadi kemeja ditambah celana sama dengan 204.000. Untuk toko yang ketiga, harga kemeja 48.000, harga bersih kemeja adalah 72.000, harga celana 36.000 dan harga bersih celana 144.000 sehingga harga totalnya adalah 216.000. Soal yang ketiga, Pak Hasan hendak membeli sebuah mobil. Pak Hasan membandingkan harga mobil di keempat showroom mobil adalah sama, yaitu 100 juta rupiah. Yang berbeda hanya besar diskon dan pajak showroom saja. Berikut ini adalah daftar diskon dan pajak dari keempat showroom mobil. Dapat kita lihat di tabel. Kemudian pernyataan berikut yang benar kecuali, kita klik di jawaban yang A, salah. Jawaban yang B ternyata salah. Jawaban yang C benar, dan yang D salah. Sehingga jawaban yang benar adalah C, pajak showroom mobil, Y adalah 15 juta rupiah. Untuk pembahasannya, untuk showroom motor M, harga diskonnya 3 juta, sehingga harga motornya 12 juta. Untuk pajaknya itu 1.800.000. Untuk showroom motor N, diskonnya 2.250.000, sehingga harga motornya 12.750.000, sehingga pajaknya 2.550.000. Untuk showroom O, diskonnya adalah 3 juta, sehingga harga motornya adalah 12 juta, dan pajaknya 2.400.000. Untuk showroom P, diskonnya adalah 2.250.000, sehingga harga motornya adalah 12.750.000, sehingga pajaknya adalah 1.912.500. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai materi aritmatika sosial. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.